Sobat Belajar, di video kali ini kita bakal ngebahas topik yang sering banget muncul di kehidupan kita tanpa kita sadari, probabilitas. Dari lempar koin, undian, sampai prediksi cuaca, semuanya berhubungan dengan peluang. Nah, materi yang akan kita bahas dalam konsep dasar probabilitas yakni pertama, definisi probabilitas, yang kedua, konsep dasar probabilitas, yang ketiga, pendekatan dalam probabilitas, yang keempat, asas perhitungan dalam probabilitas, yang kelima, jenis-jenis probabilitas, yang keenam, prinsip menghitung banyak kejadian, yang ketujuh, kesimpulan. Jadi, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai. Materi pertama akan membahas definisi dan manfaat probabilitas. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu probabilitas? Probabilitas sendiri adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang mungkin terjadi secara acak atau sembarangan. Probabilitas juga adalah nilai angka 0 sampai dengan 1 yang menggambarkan suatu peristiwa akan terjadi. Rumus probabilitas adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA adalah peluang kejadian, NA adalah banyak kemungkinan kejadian, dan NS adalah banyak ruang sampel. Kemudian ada manfaat probabilitas, terdiri dari 3. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan. Contohnya, seperti melihat ramalan cuaca. Jika ramalan cuaca mengatakan ada peluang 70% turun hujan, kita mungkin membawa payung karena kemungkinan hujan cukup tinggi. Manfaat kedua, digunakan dalam bisnis, ekonomi, sains, dan teknik. Nah, contohnya ketika seorang pengusaha mempertimbangkan untuk meluncurkan produk baru, dia mungkin menilai probabilitas sukses berdasarkan pengalaman sebelumnya, atau pemahaman pasar, dan juga intuisi pribadi. Pada bidang ekonomi, contohnya pemerintah dan bank sentral sering menggunakan model probabilitas untuk meramalkan tingkat inflasi di masa depan. Ini melibatkan analisis berbagai faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan kebijakan moneter. Kemudian pada bidang sains, probabilitas digunakan untuk menentukan apakah hasil penelitian terjadi karena pengaruh nyata. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah pupuk A meningkatkan hasil panen. Jika hasil analisis menunjukkan P value sama dengan 0,03 atau lebih kecil dari 0,05, maka kemungkinan hasil itu terjadi secara kebetulan hanya 3%. Artinya pupuk A memang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan panen. Selanjutnya pada bidang teknik, probabilitas digunakan pada perhitungan keadaan atau reliability. Perhitungan keadaan adalah peluang suatu bahan atau sistem berfungsi tanpa gagal dalam waktu tertentu. Contohnya, jika probabilitas patahnya komponen mesin dalam 5 tahun adalah 0,02 atau 2%, maka reliabilitasnya sama dengan 1 kurang 0,02 sama dengan 0,98 atau 98%. Manfaat ketiga yaitu membuat prediksi berbasis data. Probabilitas digunakan untuk memprediksi kemungkinan suatu peristiwa terjadi di masa depan berdasarkan data-data yang sudah ada. Artinya, daripada kita menebak secara sembarangan, kita bisa menggunakan data masa lalu untuk menghitung peluang terjadinya sebuah kejadian. Contoh sederhananya, dari data penjualan toko selama 12 bulan atau 1 tahun, dapat dihitung probabilitasnya, yaitu peningkatan permintaan pada bulan Ramadan. Jika hasil menunjukkan peluang sebesar 0,75 atau 75%, maka perusahaan dapat mempersiapkan stok lebih banyak untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada bulan Ramadan untuk tahun berikutnya. Materi berikutnya yaitu konsep dasar probabilitas. Nah, pada materi ini kita akan membahas
4 pokok pembahasan, yaitu percobaan atau eksperimen, yang kedua hasil percobaan atau outcome, yang ketiga ruang sampel atau sample space, yang keempat peristiwa atau event. Eksperimen. Percobaan adalah tindakan atau proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu kejadian. Contohnya, pelemparan uang logam, pelemparan dadu, dan pengambilan kartu remi. Konsep yang kedua yaitu hasil percobaan atau outcome. Hasil percobaan adalah hasil dari kemungkinan yang sudah dihasilkan melalui uji percobaan. Contohnya, kemungkinan hasil percobaan satu uang koin terdapat 2 kemungkinan, diantaranya ada gambar atau angka. Kemudian ada kemungkinan hasil pelemparan 2 uang koin terdapat 4 kemungkinan. Didapat gambar dan gambar, gambar dan angka dan gambar, serta angka dan angka. Kemudian ada kemungkinan yang lainnya. Konsep ketiga yaitu ruang sampel atau sample space adalah kumpulan dari seluruh hasil percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Contohnya, ruang sampel dari pelemparan satu uang koin terdapat 2 kemungkinan, jadi S-nya sama dengan 2. Kemudian ruang sampel dari pelemparan 2 uang koin terdapat 4 kemungkinan, jadi S-nya sama dengan 4. Kemudian ruang sampel dari pelemparan yang lainnya seperti pelemparan satu buah dadu, di mana setiap dadu memiliki 1 sampai 6 angka, jadi S-nya sama dengan 6. Kemudian ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu, di mana 2 buah dadu terdapat 36 kemungkinan, jadi S-nya sama dengan 36. Konsep dasar terakhir yaitu peristiwa atau event. Peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil. Contohnya, peristiwa dasar pelemparan dadu, di mana terdapat 6 kemungkinan. Kemudian peristiwa munculnya angka genap, di mana angka genap yaitu 2, 4, dan 6. Jadi peristiwa atau A-nya sama dengan 3. Kemudian peristiwa munculnya angka ganjil, di mana angka ganjil adalah 1, 3, dan 5. Jadi peristiwa atau A-nya sama dengan 3. Kita masuk di materi yang berikut, yaitu pendekatan dalam probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik atau intuitif. Pendekatan klasik adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Rumusnya, PA sama dengan NA per NS. Yang berikut, pendekatan relatif. Probabilitas berdasarkan observasi, pengalaman, atau peristiwa yang dilakukan. Rumusnya, PA sama dengan X per F. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif didasarkan pada pendapat pribadi atau intuisi seseorang tentang kemungkinan suatu peristiwa terjadi, tidak didasarkan pada teori maupun percobaan. Kita masuk di contoh soal pendekatan klasik atau intuitif. Contohnya, santri melempar satu buah dadu. Berapakah peluang muncul angka genap? PA sama dengan NA per NS. Diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS sama dengan 6. A sama dengan 2, 4, 6. Sama dengan NA sama dengan 2. Penyelesaiannya, PA sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Kita masuk di contoh soal yang berikut, yaitu pendekatan relatif. Contohnya, Andi melempar sebuah uang koin sebanyak 100 kali. Hasil menunjukkan bahwa gambar G muncul sebanyak 70 kali. PA sama dengan X per F. Diketahui X-nya sama dengan 70 dan F-nya sama dengan 100. Penyelesaiannya, PA sama dengan 70 per 100 sama dengan 7 per 10. Kita masuk ke contoh soal yang berikut, yaitu pendekatan subjektif. Contoh soalnya, seorang pemuda meyakini bahwa
jika kesempatan ia lolos dalam tes CPNS adalah 80%. Jadi seorang pemuda ini yakin bahwa dia akan lolos CPNS dengan peluang 80%. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu asas perhitungan dalam probabilitas. Asas ini digunakan untuk menghitung peluang dari atau lebih kejadian yang mungkin terjadi dalam probabilitas. Ada dua hukum utama yang sering dipakai, yaitu hukum pertambahan dan hukum perkalian. Hukum pertambahan digunakan kalau kita ingin mencari peluang salah satu dari beberapa kejadian terjadi, sedangkan hukum perkalian digunakan untuk mencari peluang dari kejadian terjadi secara bersamaan. Kedua hukum ini sering banget dipakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menghitung peluang menang undian, peluang munculnya angka tertentu saat melempar dadu, atau peluang mendapatkan kartu tertentu dalam permainan remi. Materi selanjutnya yaitu asas perhitungan dalam probabilitas, hukum pertambahan. Mutualik eksklusif. Apabila suatu peristiwa terjadi, maka tidak akan ada peristiwa lain yang akan terjadi pada saat bersamaan. Dengan rumus P A digabung B sama dengan P A dalam kurung ditambah P B dalam kurung. Contoh soal: satu buah dadu dilemparkan dan dicari probabilitas munculnya angka 3 dan 4. Dengan rumus P A digabungkan B sama dengan P A dalam kurung ditambah P B dalam kurung, diketahui P3 sama dengan 1/6, P4 sama dengan 1/6. P3 digabungkan 4 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Jadi hasilnya adalah 1/3. Materi berikutnya, definisi non-mutualik eksklusif. Digunakan apabila suatu kejadian dapat muncul bersamaan dengan kejadian yang lain. Dengan rumus P A digabungkan B sama dengan P A dalam kurung ditambah P B dalam kurung dikurang P A dan B. Contoh soal: dalam sebuah kartu remi terdapat 52 buah kartu. Probabilitas keluarnya kartu as atau kartu hati dari kartu remi adalah dengan rumus P A digabungkan B sama dengan P A dalam kurung tambah P B dalam kurung dikurang P A dan B. Diketahui P as sama dengan 4/52 dan P hati sama dengan 13/52 dan P as dan hati sama dengan 1/52. P as gabungan hati sama dengan 4/52 ditambah 13/52 dikurang 1/52, hasilnya 16/52. Materi selanjutnya asas perhitungan dalam probabilitas, hukum perkalian, kejadian bebas atau independen, yakni suatu kejadian yang tidak mempengaruhi peluang kejadian lain. Dengan rumus P A dan B sama dengan P A dalam kurung dikali P B dalam kurung. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 2 kali. Lemparan pertama mengeluarkan angka 6. Untuk lemparan kedua
berapa peluang angka 6 dapat keluar untuk kedua kalinya dengan rumus P A dan B sama dengan P A dikali PB. Diketahui PA sama dengan 1/6 dan PB sama dengan 1/6. PA dan B sama dengan 1/6 dikali 1/6, hasilnya 1/36. Materi berikutnya, definisi kejadian tidak bebas atau independen adalah suatu kejadian di mana peluang pertama mengaruhi peluang kedua dengan rumus P A dan B sama dengan P A dalam kurung dikali P B minus A. Contoh soal, dalam kartu remi diambil 2 kartu berturut-turut tanpa pengembalian. Tarikan pertama diambil kartu hati, maka tarikan kedua tergantung pada tarikan pertama. Dengan rumus A dan B sama dengan PA dalam kurung dikali PB minus A. Diketahui PA sama dengan 13/52 dan PB minus A sama dengan 12/51. PA dan B sama dengan 13/52 dikali 12/51 sama dengan 156/2652 sama dengan 1/17. Oke sobat belajar, sekarang kita masuk ke jenis-jenis probabilitas. Dalam probabilitas ada 3 jenis utama yang perlu kita ketahui, yaitu marginal probability atau probabilitas marginal, kedua joint probability atau probabilitas gabungan, dan yang ketiga conditional probability atau probabilitas kondisional. Setiap jenis mempunyai cara pandang yang berbeda dalam menghitung suatu peristiwa. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah probabilitas marginal, yakni probabilitas terjadinya suatu peristiwa tanpa mempertimbangkan peristiwa lain. Kata marginal sendiri berarti tunggal atau sendiri, jadi fokusnya pada satu variabel atau satu kejadian saja. Dengan rumus PA sama dengan NA/NS. Yang kedua, joint probability atau probabilitas gabungan. Probabilitas yang mana peluang untuk terjadi 2 kejadian secara bersamaan, dan rumusnya dapat kita tulis PA dan B sama dengan NA dan B per N. Dan yang ketiga, conditional probability atau probabilitas kondisional. Peluang dari suatu kejadian A dengan syarat bahwa kejadian lain atau B telah terjadi. Artinya, kita tidak menghitung semua kemungkinan, tapi hanya melihat kemungkinan yang tersisa setelah satu kejadian sudah pasti terjadi. Rumusnya dapat kita tulis PA dengan syarat B sama dengan NA dan B per PB. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh soal dari jenis-jenis probabilitas. Yang pertama, probabilitas marginal atau marginal probability. Dengan contoh soal, di dalam kartu remi terdapat 52 kartu. Berapakah peluang terambilnya kartu hati? Nah, dengan rumus PA sama dengan NA per NS, kita ketahui bahwa NA-nya sama dengan 13 dari total kartu hati dalam kartu reminya. Nah, NS-nya sama dengan 52, dari mana? Dari total semua kartu reminya. Nah, jadi kita masukkan dalam rumus PA sama dengan 13/52, dan hasilnya adalah 1/4. Contoh soal yang kedua yaitu probabilitas gabungan atau joint probability. Dengan contoh soal, dadu dengan 6 mata angka dilambungkan. Peluang untuk mendapat angka genap dan angka yang lebih besar dari 3 adalah dengan rumus PA dan B sama dengan NA dan B per N. Diketahui N sama dengan 6. 6 dari mana? 6 dari jumlah angka dadu. Dan A sama dengan 246. Dari mana? Dari jumlah angka genap pada dadu. B sama dengan 456. Dari mana? Dari jumlah angka lebih dari 3 dari dadu. NA dan B sama dengan 2. Dari mana?
dari jumlah angka genap yang lebih besar dari 3. Penyelesaian P, A, dan B sama dengan 2/6 dengan hasil 1/3. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang ketiga, yaitu probabilitas kondisional atau conditional probability. Dengan contoh soal, di dalam satu set kartu remi terdapat 52 kartu. Kita ingin mencari peluang terambilnya kartu hati dengan syarat bahwa kartu yang diambil adalah kartu merah. Jadi kita sudah tahu bahwa kartu yang diambil pasti kartu merah. Dalam kartu remi, jumlah kartu merah ada 26, terdiri dari 13 kartu hati dan 13 kartu wajib. Nah, dengan rumus peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B, kita mendapat atau diketahui A sama dengan kartu hati, B sama dengan kartu merah, B, A dan B sama dengan 13/52, BB sama dengan 26/52. Jadi penyelesaiannya adalah PA dengan syarat B sama dengan 13/52 dibagi 26/52 dengan hasil 1/2. Sekarang kita masuk di prinsip menghitung banyak kejadian. Yang pertama, faktorial. Faktorial adalah hasil perkalian bilangan bulat positif secara berurutan dari 1 sampai dengan bilangan itu sendiri. Faktorial ditandai dengan tanda seru. Rumusnya n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali 3 kali 2 kali 1. Yang kedua, permutasi. Permutasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara penyusunan beberapa objek dari sejumlah objek yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Rumusnya n permutasi r sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Yang ketiga, kombinasi. Kombinasi digunakan untuk menghitung banyak cara memilih beberapa objek dari sejumlah objek yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya n kombinasi r sama dengan n faktorial per r faktorial kali n kurang r faktorial. Di sini saya akan menambahkan supaya teman-teman bisa paham, permutasi itu berurutan dan kombinasi tidak berurutan. Di permutasi urutan itu penting karena jika Anda mengubah urutan susunan tersebut maka dianggap berbeda. Sedangkan kombinasi jika Anda mengubah urutan maka tetap dianggap sama. Sekarang kita masuk di contoh soal yang pertama. Berapa nilai dari 5? Diketahui n sama dengan 5, n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Berarti nilai dari 5 adalah 120. Sekarang kita masuk di contoh soal yang kedua. Dari 5 orang siswa akan dipilih 2 siswa sebagai ketua kelas dan wakil ketua kelas. Beberapa cara untuk memilih. Diketahui n sama dengan 5, r sama dengan 2. N permutasi r sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. 5 per 2 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, kenapa langsung 5 kali 4 di sini? Karena kita menggunakan cara gampang, yaitu kita mencoret angka pembilangan penyebut yang sama. Sekarang kita masuk di contoh soal yang ketiga. Dari 5 orang dipilih 2 orang untuk menjadi perwakilan. Beberapa banyak cara memilih 2 orang tersebut. Diketahui n sama dengan 5, r sama dengan 2. N kombinasi r sama dengan n faktorial per r faktorial kali n kurang r faktorial. 5 kombinasi 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4 per 2 kali 1 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Jadi cara untuk memilih 2 orang dari 5 orang tersebut adalah 10. Setelah memahami berbagai konsep dasar probabilitas, kini saatnya kita merangkum poin-poin penting yang perlu diingat. Poin pertama,
Probabilitas mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, nilai antara 0 atau mustahil, dan 1 atau pasti. Probabilitas penting dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, dan sains untuk mengambil keputusan berbasis data. Poin kedua, konsep dasar terdiri dari percobaan, hasil, dan ruang sampel. Peluang kejadian A dihitung dengan rumus PA NA per NS. Poin ketiga, pendekatan probabilitas meliputi klasikal atau teori, relatif atau data percobaan, dan subjektif atau keyakinan. Asas penting. 1. Hukum pertambahan, menghitung peluang salah satu kejadian dari beberapa kejadian yang terjadi. Kedua, hukum perkalian, menghitung kemungkinan 2 kejadian terjadi sekaligus. Kedua hukum ini dasar untuk memahami probabilitas yang lebih kompleks. Terima kasih Sobat Belajar telah menyaksikan video pembelajaran konsep dasar probabilitas hingga akhir. Ingatlah, seperti halnya probabilitas, setiap peluang belajar yang kita ambil akan memperbesar kesempatan menuju keberhasilan.